Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 26 Februari 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu pun akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menyadarkan para muridnya dan kita sekalian akan beberapa sikap yang menjadi kecenderungan dasar manusiawi kita, yang bisa membuat kegagalan bagi kita, membuat hidup kita tidak berbuah, dan bisa mengarahkan kita untuk membangun hidup yang tidak lagi bermutu, yakni sikap cepat menghakimi dan cepat menghukum sesama kita. Ketika kita cepat menghakimi dan ketika kita cepat untuk menghukum sama saudara-saudari kita, sadar atau tidak sadar, kita membunuh karakter sesama kita. Orang yang menerima penghakiman dan hukuman dari kita tidak lagi mempunyai semangat hidup karena kita membebankan hal-hal negatif yang kadang tidak ada kebenarannya, sehingga hal itu menjadi stigma bagi orang yang bersangkutan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, penghakiman itu hak dan kuasa Allah sendiri. Tidak ada gunanya bagi kita untuk menghakimi orang lain. Kita tidak akan menjadi manusia yang lebih baik apabila kita terus-menerus menghakimi sesama kita. Kita pun tidak akan menjadi lebih saleh, lebih kudus setelah kita menghakimi sesama kita dengan motif apapun. Mari kita basmi kebiasaan sikap cepat menghakimi sesama, agar energi dan perjuangan hidup kita tidak dikuras oleh hal-hal yang tidak berkualitas. Percayalah, kita pun pasti akan kehilangan sahabat-sahabat terbaik karena sikap penghakiman dan cepat menghukum yang berlebihan. Sahabat berubah menjadi musuh setelah menjadi korban penghakiman dari sesamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dengan tidak mudah menghakimi, maka kita akan memberi ruang gerak bagi setiap orang untuk berekspresi secara bebas dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran Kristus. Hubungan antara sesama manusia menjadi lebih kaya karena setiap orang telah bebas dari aneka kepentingan diri dan bisa leluasa memberikan diri
satu sama lain. Hidup menjadi lebih tenang karena diri kita tidak dibebani dengan aneka kriteria untuk menghakimi atau upaya pembentengan diri, sebab tidak ada lagi orang yang cepat untuk menghakimi maupun dihakimi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai utusan Bapa, Yesus selalu ingin mewujudkan kasih Bapa demi kebahagiaan umat manusia. Yesus juga mau mengajar kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang murah hati seperti Bapa. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Murah hati tidak hanya sekedar ucapan bibir, namun harus nyata dalam hidup harian kita. Melalui sabdanya, Yesus mengajak kita bahwa kita harus selalu sadar dan bersyukur, karena walaupun kita manusia, penuh dengan kerapuhan dan kelemahan manusiawi, namun Allah Bapa kita selalu mengasihi dan mencintai setiap kita, menerima kita kembali sebagai anak-anaknya yang terkasih. Sikap itulah yang perlu kita miliki, karena kita sudah dijadikan anak-anak Bapa yang murah hati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan, maka percayalah, berkat surgawi dan duniawi akan berlimpah untuk setiap kita. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.